Ya, assalamualaikum dulur-dulur. Kembali lagi ke channel kami Gustavi Official ya. Di Padepokan Macan Putih Gresik ya. Kali ini kami bersama Mbak Projol dari Surabaya. Kami akan mengulas tentang bagaimana spiritual itu dan bagaimana cara menanggapi spiritual itu. Kita tanyakan dulu, Mbak Projol. Menurut jenengan spiritual itu bagaimana? Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Spiritual itu sebagai orang perilaku, hati dan rohaninya dijadikan satu. Itulah yang disebut spiritual. Semuanya yang mengandung dari leluhur kita semua. Itu yang dianggap spiritual. Hati yang bersih, yang jujur. Jangan belak-belok. Kalau belak-belok bukan spiritual atau bukan orang laku. Banyak orang mengatakan laku. Lakunya bagaimana? Itu kita harus tahu untuk laku itu. Laku adalah hati rohani jasmani yang dengan semua itu dijadikan satu namanya perilaku atau laku sebagai spiritual yang benar. Terima kasih kepada sedulur saya semuanya biar tahu tentang spiritual ini. Jangan dibodohi pada orang-orang yang sering pakai belangkon, yang sering pakai hitam-hitam. Maaf saya tidak mengatakan gitu. Ya itulah ngaku-ngaku spiritual akhirnya tidak spiritual. Gitu. Sebelumnya kalau ada salah saya mohon maaf sejak saja. Ya Mbak, gini Mbak, bagaimana cara menanggapi kalau orang yang terkena santet Mbak? Gimana? Ya, kalau orang yang kena santet semua itu dari satu sisi hatinya orang ya menganggap dirinya itu kena, tapi belum tentu kalau kena itu santet itu dari manapun. Jangan-jangan ilmu hitam, ilmu putih, ilmu itu sama aja, tergantung manusianya. Kalau kita manusia belok ya udah pasti ilmu hitam. Kalau manusianya lurus, itulah yang pada Allah Subhanahu wa taala. Ya itu harus tahu semua dulu saya yang di lokasi manapun kita menghadapi lingkungan hidup semacam demikian itu. Terima kasih. Bagaimana Mbak? Cara mengatasinya orang yang terkena santet itu bagaimana? Cara melepasnya gitu loh Mbak. Gimana Mbak? Kalau orang mengobatin dengan orang kena gangguan gaib atau santet kasarnya gitu ya, itu bisa kita minta pada Allah Subhanahu wa taala dengan doa. La quwata illa billah. Allahu Akbar. Itu yang kita tidak ada ilmu yang tinggi. Ada gunung masih ada yang tinggi. Gunung pun masih kalah dengan suket. Coba lihat, tinggi mana gunung sama suket? Kan suket. Nah itu, langit pun gitu. Langit satu, langit dua sampai berapa? Kita belum bisa nembus ke sana. Sama kita itu kalau sudah diambil pada Allah SWT di alam kubur, ya itulah belum bisa naik ke tahap satu, masih di bawah semuanya. Kita harus berdoa apapun yang kita minta ditujukan pada yang sakit. Mudah-mudahan Gusti Allah dijabai akan sembuh dengan hati rohani jasmaninya. Ya, saudara-saudara, itu ya menurut Mbak Brojol ya, kita dengan la haula wala quwata illa billah, tiada kekuatan lebih tinggi dari kekuatan Allah. Dia menggambarkan ketinggian gunung dan suket ya. Di atas gunung itu pun ada suket ya. Setinggi-tingginya gunung, setinggi-tingginya ilmu itu, kalau orang itu rendah hati, ilmu itu akan manfaat ya Mbak. Ya, Kalau orang itu sombong atau Jubrio. suprio, ilmunya nggak manfaat, akan mudah sekali terkena santet. Kalau orang itu rendah hati, ilmunya manfaat, insya Allah santet itu mudah keluar dari tubuhnya ya dulur-dulur, mensikapi dengan yang positif karena jurus andalan adalah haula wala quwata illa billah. Tiada kekuatan yang tertinggi kecuali kekuatan Allah ya Mbak. Ya, Bagaimana Mbak? Kalau sampai jenengan apa yang disampaikan untuk dulur-dulur ini? ya kalau kita sampaikan pada saudara saya, berilah hati yang bersih dan jujurlah
sama dengan perilaku kita, yaitu orang laku. Harus berhati-hati. Jangan sampai dibodohi pada orang-orang semuanya. Kita nggak jelekan siapapun. Itu loh. Biar tahu. Oh jangan, wah ini orang laku pakai belangkon. Tapi contohnya nggak tahu. Apa hasilnya? Gitu. Kalau orang laku ya itu tadi. Bersihkan hati rohanimu, jasmanimu. Satukan dalam pikiran. Kita minta pada Allah SWT. Mudah-mudahan Gusti Allah mengijabahi semuanya itu. Ya sedulur ya. Makasih. Ya, terima kasih Mbak Brojol. Ya, alhamdulillah kita dapat pencerahan dari Mbak Brojol ya. Kalau kita belajar ilmu itu harus bersih hatinya, tidak boleh iri hati, dengki, fitnah ya Mbak. Ya. Karena ilmu itu manjingnya di hati yang bersih, Amin. di hati yang kalau jernih itu semuanya gampang masuk ya. Ya gitu saja mungkin pencerahan dari Mbak Brojol, dari kami Gus Davi, Macan Putih Gresik, di Padepokan Macan Putih Gresik. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Macan Putih, Mbak. Salam Macan Putih. Rahayu, Rahayu, rahayu.